Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 79. Beneran tidak tahu. Hana hanya diam saat mendengar ucapan sahabatnya tersebut. Bila ada lagi yang seperti Abang Davin, kenalin dong sama aku. Bang Davin pengusaha muda. Pasti banyak teman-temannya yang sesama pengusaha muda. Nara tersenyum genit sambil menyenggol bahu sahabatnya. Hana hanya diam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ketika melihat sikap sahabatnya. Kamu tahu sendiri kalau aku ini tipe cewek idealis. Nara tersenyum. Idealis atau matre? Hana menang Nara dengan tersenyum mengejek. Sebenarnya, materi dan idealis itu beda. Bila cewek matre hanya mengejar materi saja. Kalau idealis mereka melihat keseluruhan dan semua itu harus sempurna. Nara dengan bangga menjelaskan kepada sahabatnya. Jika ada cowok yang sempurna, dia pasti nggak akan mau sama kamu. Dapat cari yang lebih sempurna. Hana dengan sengaja mengejek sahabatnya sendiri. Emang kamu ya Hana? Aku secantik ini, kamu bilang kurang sempurna. Kurang cantik apa aku? Coba kamu jelaskan. Di mana letak kurangnya aku? Pintar, cantik, modis. Nara tersenyum dengan bangga memamerkan kelebihan yang ia miliki. Kedua wanita yang secantik itu sedang sibuk bercerita berdua dengan suara yang kecil dan berbisik agar tidak mengganggu yang lainnya. Ini merupakan suatu cara agar mereka tidak terlalu gugup untuk menghadapi ujian skripsinya. Pintar oke, modis oke, tapi kalau cantik ya masih kalah sama cewek-cewek di luar sana. Hana tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Demi keponakan, Onti rela mengalah nak, dan mami kamu dengan sangat senangnya menghina Onti. Mentang-mentang dia dapatkan papi kamu, sekarang dia jadi sombong. Nara berkata sambil mengusap perut sahabatnya. Mata Nara terbuka lebar ketika Hana memukul tangannya. Kenapa tangan aku dipukul sih? Ucapnya dengan membesarkan matanya. Emangnya siapa yang hamil? Tanya Hana. Kamulah, mana mungkin aku. Di dalam sudah ada keponakan aku ya. Bentar lagi oe-oe. Nara tersenyum. Enggak kok, jawab Hana. Enggak usah rahasia-rahasiaan sama aku. Masa sih perut sudah besar seperti ini masih mau main rahasia? Gak ketemu 2 minggu, tapi gitu ketemu perut udah gede. Aku aja sampai kaget, gak nyangka besarnya cepat amat. Nara tersenyum. Aku sekarang kuat makan, kuat tidur, enggak ada gerak, enggak ada olahraga. Jadi kayaknya gini badannya. Hahaha, coba dicek dulu. Kakak aku juga ngalamin yang seperti ini. Enak makan, enak tidur. Tahu-taunya sudah hamil 3 bulan. Hana diam dan menelan air ludahnya saat mendengar ucapan dari sahabatnya. Apa benar-benar kamu nggak tahu kalau kamu hamil? Nara menatap Hana dengan serius. Iya, aku nggak tahu. Hana mandang perutnya. Saran aku, coba deh kamu cek. Nara tersenyum. Hana hanya diam dan memandang ke belakang. Lainnya Davin duduk di barisan penonton. Davin tersenyum dan melambaikan tangannya. Semangat sayang, sambil mengepalkan tangannya ke udara. Hana tersenyum dan mengangkat jempolnya. Sudah tidak ada lagi obrolan Hana dan Nara. Mereka fokus memandang ketua sidang yang sedang membuka ujian. Kita daftar sama, tapi kamu dapat ujian paling awal. Nara memandang Hana. Nggak tahu juga, doakan aku ya. Hana beranjak dari duduknya. Ia tersenyum memandang suaminya. Semangat, Davin tersenyum dan mengepalkan tangannya. Sip, Hana mengangkat jempolnya. Ia kemudian berjalan ke depan dan duduk di kursi yang sudah disediakan untuk mahasiswa yang akan presentasikan isi dari skripsi yang sudah dibuatnya.
Istrinya yang sedang ujian, namun jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Ada rasa cemas ketika melihat Hana yang saat ini duduk di kursi panas. Waktu 10 menit untuk menjelaskan isi skripsinya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ia menjelaskan isi skripsi yang dibuatnya berdasarkan PowerPoint yang sudah dibuatnya. Davin begitu sangat bangga ketika melihat istrinya yang bisa menjelaskan dengan sempurna. Mendengar dosen-dosen penguji yang mulai bertanya kepada istrinya, Davin takut istrinya tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pembimbing pengujinya. Ia sudah diperbolehkan duduk dan mendapatkan pertanyaan demi pertanyaan dari dosen pengujinya. Davin begitu sangat gugup ketika mendengar pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk istrinya. Ada rasa takut dan juga cemas bila istri tidak mampu menjawab. Rasa gugup itu berubah menjadi rasa kagum ketika melihat Hana yang menjawab dengan sangat baik dan tenang. Hana termasuk ke dalam 3 mahasiswa tercerdas yang memiliki IPK tertinggi di jurusannya. Jadi tidak sulit baginya untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan 5 dosen pengujinya. Bahagia dan bangga, seperti itu dirasakan Davin ketika melihat istrinya. Setelah menjawab semua pertanyaan, Hana kembali duduk di kursinya. Hana tersenyum memandang suaminya. Hebat, keren. Davin mengangkat jempolnya. Hana tersenyum. Hana tidak menyangka bahwa kedua mertuanya ternyata berada di luar ruangan ujiannya. Mita yang berdiri di depan ruangan tersenyum memandang menantunya yang keluar dari ruangan ujian. Mama, nilai Hana A. Dengan begitu sangat bangga, Hana menyampaikan kepada mama mertuanya nilai yang diperolehnya. Menantu mama sangat hebat dan juga pintar. Mita tersenyum dan memeluk Hana. Diciumnya pipi menantunya kiri dan kanan. Hebat nih menantu papa, Surya mengusap kepala Hana. Papa, terima kasih sudah datang. Hana memeluk papa mertuanya dengan tersenyum manja. Selama beberapa bulan ini, ia begitu dekat dengan kedua mertuanya. Bahkan kedua mertuanya sudah seperti orang tua kandung baginya. Iya nak, tadi papa mau masuk ke dalam lihat Hana. Untuk merayakan keberhasilan menantu kesayangan mama, bagaimana kalau kita makan di restoran? Ajak Mita. Davin tersenyum memandang kedua orang tuanya. Setuju, jawabnya. Ma, tapi Hana ganti baju ya. Bajunya rasanya gerah, sempit dan sesak. Hana tersenyum megang perutnya. Baru saja keluar dari dalam ruangan sidang yang ber-AC, kini tubuhnya sudah basah oleh keringat. Diusapnya keringat dengan menggunakan tisu. Mita menatap pakaian yang saat ini dipakai oleh menantunya. Baju ini padahal dijahit 2 minggu yang lalu, namun ternyata sudah sempit ketika dipakai Hana. Iya, ganti aja bajunya, jawabnya. Papa sudah pesan restoran untuk makan kita, jadi semua teman-teman Hana boleh ikut. Jadi yang makan di restoran bukan kita aja, Pak. Hana menatap mertuanya dengan mata yang terbuka lebar. Namanya merayakan, wajib sama-samalah sayang. Mita menarik hidung Hana. Jadi ke restoran, teman-teman Hana ikut semua. Iya, ikut semua. Dosen-dosennya juga. Terus yang tadi nonton juga ikut. Surya memandang Davin. Penonton yang ikut apa cuma 1 orang, Pak? Hana mengingat bahwa suaminya adalah penonton ketika ia ujian. Davin memandang istrinya dan menelan air ludahnya. Jadi tadi, abang penonton ya dek, ucapnya. Dengan cepat Hana menganggukkan kepalanya. Mita tertawa ketika melihat Hana. Semuanya, soalnya 1 restoran sudah papa booking. Sayang kalau isinya cuma kita saja. Surya tersenyum. Papa, terima kasih. Hana sayang papa. Hana memeluk papa mertuanya. Iya nak, papa juga sangat sayang sama Hana. Surya tersenyum dan mengusap kepala menantunya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu.
Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.